5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 5, yaitu tentang cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Nah, adik-adik ya, di sini ada telur dadar 1 bundaran besar. Lalu ibu memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Nah, setiap anggota keluarga akan mendapatkan 2 potong. Ini sama artinya setiap anggota itu mendapatkan 2/8 dari bagian telur dadar. Jadi karena di sini ada 8 bagian, lalu masing-masing anggota itu mendapatkan 2, jadi bagiannya itu 2 dari 8 bagian yang ada. Jadi kalau dalam pecahan bisa kita sebut dengan 2/8. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian adik-adik. Nah, setiap anggota mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya bahwa setiap anggota itu akan mendapatkan 4/16. Mengapa 4/16? Karena 4 bagiannya 16 dari keseluruhannya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pecahan itu 4/16. Ini bagian dari masing-masing orang. Setelah itu ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang sudah ibu siapkan. Nah, 1 buah sosisnya dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Jadi masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potongan. Nah, karena masing-masing mendapatkan 2, maka kalau dibuat pecahannya itu sama dengan 2/6 bagian. Karena ada 2 sosis bagian masing-masing orang dari keseluruhan sosisnya, yaitu 6. Maka pecahannya adalah 2/6. Lalu adik-adik, kita akan belajar di sini menunjukkan lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Di sini sudah ada gambar. Nah, kita akan menunjukkan pecahan yang ada. Contohnya misalnya nomor 1, ada 5 ya, ada 5 coklat nih ya, 5 kotak coklat. Lalu dimakan Siti ada 1, 2, 3. Berarti bagiannya Siti ini, yang Siti makan ini berapa kalau ditunjukkan dalam pecahan. Nah, bagiannya Siti yang Siti makan itu ada 3 dari 5 bagian. Maka pecahannya yaitu 3/5. Lalu di sini ada pizza ya. Nah, pizzanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Lalu dimakan 1 nih adik-adik.
Berarti satu bagian yang dimakan ini kalau ditunjukkan dalam pecahan adalah 1/6. Lalu di sini ada kue lagi, dibagi menjadi 4 bagian dan satunya sudah dimakan. Berarti yang dimakan ini adalah 1/4 bagian. Itu cara menulis lambang pecahan. Nah, Kak Citra punya 2 soal untuk adik-adik nih. Coba adik-adik tuliskan berapa sih pecahan yang ditunjukkan oleh gambar ini adik-adik. Kalian tulis ya di buku tulis kalian masing-masing atau kalian tulis di kolom komentar. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Nah adik-adik, apa itu membaca dengan nyaring? Nah membaca dengan nyaring itu adalah kegiatan membaca yang disuarakan dengan keras. Jadi kalau kita membaca dengan nyaring itu keraskan suaramu. Suaramu harus terdengar oleh orang lain, atau kalau kalian membaca nyaring di kelas berarti teman-teman di kelas kalian dari depan sampai belakang itu mendengar suaramu. Nah di sini ada cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Yuk kita baca bersama-sama. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik. Mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah itu tadi adik-adik tentang persahabatan matahari dan awan. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan bacaan tadi. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, tokohnya adalah matahari dan awan. Lalu berikutnya, apa yang membuat matahari merasa kesal adik-adik? Ya, matahari kesal karena merasa manusia yang tidak disiplin. Berikutnya, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal adik-adik? Nah yang dilakukan manusia adalah manusia sering seenaknya saja. Manusia sudah dibangunkan pagi hari dengan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tidak bangun. Nah saat siang hari, waktu sinarnya matahari terik, mereka malah asik bermain. Padahal harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar teriknya matahari itu dapat membakar kulit mereka. Itu yang membuat matahari kesal adik-adik. Seandainya kalian menjadi matahari nih adik-adik, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Apakah kalian akan kesal seperti matahari tadi? Nah jangan ya adik-adik ya. Jika kita menjadi matahari, kita harus tetap menyinari, termasuk orang-orang yang tidak berdisiplin, karena energi matahari itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kalian kalau misalnya berandai-andai menjadi matahari ya, apapun keadaannya harus tetap bersinar. Seperti itu adik-adik.
Nah, Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Nah, di sini kata-kata yang akan kita cari adalah kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Nah, cerah sudah ada ya adik-adik ya. Lalu kita cari kata sinar nih. Apakah adik-adik sudah menemukan kata sinar? Ya, ini adalah kata sinar. Coba adik-adik temukan kata hujan. Mana ya kata hujan ya? Ya, ini adalah kata hujan. Lalu temukan kata matahari. Sudah ketemu adik-adik? Ya, ini adalah kata matahari. Lalu ada kata awan. Mana ya kata awan ya? Ya, ini adalah kata awan. Dan yang terakhir ada kata terik. Terik matahari. Terik, mana ya? Terik itu panas ya adik-adik ya. Ya, ini adalah kata terik. Ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca. Adik-adik, awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari, sahabatnya itu. Nah, kita bisa bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Nah, adik-adik di sini ada lagu Awan Putih. Di sini temponya adalah moderato. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tempo pada lagu. Adik-adik bisa mencari lagu Awan Putih melalui YouTube channel ya. Jadi kalian cari lagu yang berjudul Awan Putih ciptaan Pak Ate Mahmud dan bisa kalian nyanyikan bersama dengan teman-teman atau keluarga kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.